Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Golib Satrioko akan menjelaskan hasil kerja saya, hasil presentasi saya yang berjudul wudhu. Langsung saja ke pengertian wudhu. Pengertian wudhu menurut bahasa Arab yaitu al-wudhu dengan doma yang berarti pekerjaan bersuci, dengan huruf wawunya yang berarti air yang dipergunakan untuk berwudu. Wudu menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut syara artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Dan dasar disyariatkan melakukan wudu ditegaskan berdasarkan 3 macam alasan, yaitu yang pertama firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Yang kedua, sabda Rasulullah SAW yang artinya, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antaramu bila ia berhadas sehingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, ijma, yaitu telah terjalin kesepakatan kaum muslim atas disyariatkannya wudu semenjak zaman Rasulullah hingga sekarang ini, sehingga tidak dapat disangka lagi bahwa ia adalah ketentuan yang berasal dari agama. Yang kedua yaitu tentang rukun wudu. Di sini rukun wudu ada 6 perkara, yaitu dari ke-6 perkara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat, hendaknya berniat dan menghilangkan najis atau menyengaja berwudu. Yang kedua yaitu membasuh muka. Adapun batas dari muka yang harus dibasuh adalah mulai dari atas tempat tubuhnya rambut kepala sampai pada bagian bawah kedua tulang dagu, yaitu kedua tulang yang tempatnya tumbuh di gigi bagian bawah, di mana kedua tulang itu permulaannya berkumpul bertemu di dagu, sedangkan pada bagian akhirnya ada di sekitar telinga. Yaitu yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kalau ada seseorang yang tidak memiliki siku, maka haruslah yang dibasuh adalah bagian yang diperkirakan sebagai sikunya, yaitu selanjutnya mengusap kepala. Dalam hal ini, maksudnya mengusap sebagian kepala bagi laki-laki maupun perempuan, atau setidaknya mengusap sebagian rambut yang masih ada pada batas-batas kepala. Selanjutnya, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Wajib pula membasuh sesuatu yang terdapat pada kedua kaki tersebut seperti rambut atau bulu yang tumbuh pada kaki, jari tambahan dan kotoran yang terdapat pada bagian bawah kuku yang bisa mencegah air sampai mengena pada kuku. Yang terakhir adalah tertib, yaitu berurutan membasuh anggota wudhu satu persatu dan mendahulukan rukun wudhu yang harus dahulunya dan mengakhirkannya rukun wudhu yang harus diakhirkan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat wudhu. Syarat-syarat wudhu ada 2, yaitu syarat-syarat yang mewajibkan orang-orang mukallaf untuk berwudhu. Yang pertama, syarat-syarat wajib wudhu. Yang pertama yaitu berakal sehat, tidak wajib bagi orang gila dan orang yang pingsan atau tidur. Yang kedua, balik, tidak wajib wudhu bagi anak-anak yang belum balik. Yang ketiga, beragama Islam. Ini syarat wajib menurut Hanafiyah dan syarat syah menurut Jumhur. Yang keempat, mampu menggunakan air suci secara sempurna. Yang kelima, suci dari haid dan nifas atau junub. Yang keenam, telah masuk waktu sholat. Dan selanjutnya yaitu sedangkan syarat sah wudu antara lain adanya air yang suci dan mensucikan untuk berwudu. Yang kedua, tidak ada suatu benda yang menghalangi air sampai ke kulit anggota wudu. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang berlawanan dengan wudu. Yang keempat, orang yang mumayyiz, tidak sah wudu anak yang belum mumayyiz. Bahasan selanjutnya yaitu sunnah-sunnah wudu. Beberapa perkara yang menjadi sunnah-sunnahnya wudu antara lain yaitu membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mencuci kedua telapak tangan pada permulaan wudu.
kemudian berkumur, kemudian bersiwak atau menggosok gigi. Selanjutnya, menghisap air dan menghembuskannya. Selanjutnya, menyela-nyela jenggot yang tebal sampai merata dan bersih dengan jari. Kemudian menghusap seluruh kepala, dan selanjutnya menyapu kedua telinga. Menurut jumhur ulama, sunnah menyapu kedua telinga bagian luar dan dalam. Selanjutnya, memasukkan air ke dalam sela-sela jari, kedua tangan dan kedua kaki. Selanjutnya, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Kemudian membasuh anggota wudhu masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang tata cara berwudu. Langsung saja kita praktekkan tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Langsung saja ke cara yang pertama, yaitu tentang membasuh telapak tangan dan jari-jari tangan, sela-sela jari sampai basah, sampai terkena air semua seperti ini ya. Dan setelah itu kita lanjut dengan berwudu di air mengalir. Ini air mengalir, kita arahkan airnya seperti ini, kita arahkan ke mulut, kita berkumur, dan kita langsung buang ke sebelah kiri. Dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Dan setelah berkumur, kita langsung lanjut membersihkan hidung dengan cara di air mengalir seperti ini, dan kita arahkan air tersebut yang sudah di air tangan kita ke hidung kita seperti ini, dan kita bersihkan hidung di sela-sela hidung ini dan di dalam hidung ini, tapi jangan terlalu dalam. Dan itu sebanyak 3 kali ya dilakukan. Setelah membersihkan hidung, kita langsung membersihkan muka kita, ke area muka dengan cara airnya di air mengalir seperti ini. Air yang ada di tangan kita angkat, kita bawa ke muka kita seperti ini, dan membaca niat berwudu. Nama itu wudu ali rofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Seperti itu dilakukan sebanyak 3 kali ya. Seperti ini, air sudah di tangan, kita langsung ke muka, usahakan semuanya kena, dan membaca nawaitu wudu ali rofil hadasil asgori fardolillahi ta'ala seperti itu. Dan setelah itu kita langsung membasuh tangan ya. Membasuh tangan yaitu dengan cara, kalau kalian memakai lengan panjang seperti ini, kalian tarik dulu, kalian angkat dulu seperti ini dua-duanya, baru kalian ke air mengalir tersebut sebagai wudhu. Kita basuh telapak tangan dulu dan sela-sela jari, baru kita langsung menuju ke sini ya. Tata cara berwudunya seperti itu. Nah seperti ini juga. Nah seperti ini ya. Itu dilakukan sebanyak 3 kali. Kanan 3 kali ya, kiri juga 3 kali. Nah setelah membasuh tangan, kita ke rambut dengan cara seperti tadi juga, dengan air mengalir kita tidak taruh di tangan kita seperti ini, kita buang setengah, langsung kita menuju ke rambut kita usap, kita basuh seperti ini. Begitupun sebaliknya,
sini lagi, kita buang sedikit, kita usap lagi ke rambut kita dan juga belakang, ya. Lakukan sebanyak 3 kali. Dan setelah kita ke rambut, kita ke telinga, ya. Kita ke telinga dengan cara kita menadahkan tangan kita di air mengalir, kita usap-usap dulu, kita bersihkan dulu jari-jari kita, sela-sela jari kita, telapak kita, dan baru kita tadahkan air tersebut di tangan kita. Kita buang lagi sedikit. Caranya hampir sama seperti membasuh rambut. Kita buang sedikit, baru kita membersihkan telinga kita, ya. Lagi dibuang sedikit. Nah, itu dibersihkan. Jadi dibersihkannya itu seperti ini, kawan-kawan, ya, teman-teman. Nah, seperti ini dibersihkan. Nah, dibersihkan. Sebelah ini juga sama, seperti itu dibersihkannya. Dan setelah kita melewati itu semua, langsung yang tahap terakhir itu adalah mencuci kaki, membasuh kaki dengan cara air mengalir. Kaki kita angkat seperti ini. Kalau kalian pakai sarung, kalian bisa diikat dulu, dan baru kalian usap kaki kalian, mulai dari mata kaki, telapak kaki, sampai jari-jari kaki dan sela-sela kakinya. Kanan 3 kali, kiri juga 3 kali, seperti itu. Dan sampai situ saja penjelasan dari saya tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kesalahan dalam mempraktekkan tata cara berwudu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.